Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Puspita, MPM 20510100414 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yaitu semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatan bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tak ada habisnya. Seperti halnya yang pertama air. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Bagi manusia juga air untuk mandi, mencuci, dan meminum. Air juga bermanfaat sebagai sarana transportasi, sebagai sarana wisata atau rekreasi, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan yang kedua, udara. Udara yang bergerak dan berpindah tempat disebut angin. Lapisan udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer. Lapisan ozon berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Dan yang ketiga, tanah. Tanah adalah kulit lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batu atau bahan organik yang hancur oleh proses alamiah. Tanah banyak dimanfaatkan untuk menanam sumber daya pertanian. Pertanian meliputi tanaman untuk makanan pokok seperti padi, jagung, dan sagu. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini sangat sulit dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam jenis ini misalnya minyak bumi, gas alam, dan barang tambang lainnya. Yang pertama, minyak bumi. Menurut perkiraan para ilmuwan, minyak bumi mulai terbentuk selama jutaan tahun. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Yaitu selanjutnya gas alam. Gas alam di Indonesia terdapat banyak sumber gas alam. Gas alam dapat digunakan sebagai alat bahan bakar. Ada dua macam gas alam. Yang pertama LNG dan LPG. Dan selanjutnya yaitu batu bara. Sebagian besar batu bara terjadi dari timbunan tumbuh-tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Tumbuhan-tumbuhan tersebut termasuk jenis-jenis tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisan batuan sedimen para lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inoken, proses pengarangan. Selanjutnya, tanah liat. Tanah liat yang mengandung lempung 65%, butir-butiran yang sangat halus sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Tanah liat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan gerabah. Dan selanjutnya, kaolin. Kaolin terbentuk dari pelapukan batu granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitaran pegunungan di Sumatera. Kaolin banyak dipakai sebagai bahan pengisi filler, pelapis coater, barang-barang dapat tahan api, dan insulator. Kaolin juga dipakai pada proses pembuatan keramik, obat, melapisi kertas sebagai bahan tambang makanan, odol sebagai bahan penyebar sinar di bola lapung pijar agar berwarna putih, serta sebagai bahan kosmetik. Selanjutnya, peranan sumber daya alam terhadap pembangunan. Sumber daya yang menjadi kendala tersebut secara umum bisa dikategorikan sebagai sumber daya lahan, manusia, modal, teknologi, informasi, dan energi. Sumber daya ini tidak lain merupakan faktor produksi atau masukan dalam suatu proses produksi. Jika faktor tenaga kerja, modal, informasi, dan teknologi berasal dari manusia, maka yang merupakan pemberian alam yaitu sumber daya alam energi. Salah satu kelemahan dari pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang barangkali ialah usaha mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara menguras secara besar-besaran dari sumber daya alam tanpa memperhatikan akibat sampingnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.